Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Bapak-bapak peserta tamu rutin salat berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ingin membahas tentang kurban, karena pada hari ini sudah masuk tanggal sekitar, kalau nggak salah ya, 17 Zulqa'dah. Benar ya? Sudah bulan Akhir, tanggal 17 Zulqa'dah, saya ya. Oleh karenanya ini sebagai bekal ilmu kita dan juga pembekalan agar ibadah kita semakin paripurna, semakin sempurna dan tidak ngawur gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita beribadah itu katanya, karena kita dicontohin itu katanya, tapi kita nggak tahu langsung dari sumber yang betul-betul dimuktabarkan. Oleh karenanya saya memandang penting, andai kata pada kesempatan kali ini tidak selesai, maka insya Allah di pertemuan berikutnya kita selesaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban itu dalam bahasa fikih itu disebut namanya udhiyah. Apa namanya? Udhiyah. Kurban dalam bahasa fikih itu disebut namanya udhiyah. Pembahasan udhiyah ini masuk ke dalam bab pemotongan. Jadi ada nanti dalam fikih itu ada namanya bab penyembelihan. Jadi ternyata dalam bab fikih penyembelihan itu tidak cuma kurban, jenisnya macam-macam. Contoh, Pak Salim dagang ayam, ngambil ayam dari Pak Eno setiap hari 500 ekor misalnya, broiler, dipotong setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim, potong lalu dikuliti. Ini juga namanya babnya bab sembelihan, tapi sembelihannya bukan sembelihan kurban. Itu disebut dengan bab penyembelihan hewan sunnah. Biasanya buat konsumsi. Ada lagi nanti bab sembelihan yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu punya bab penyembelihan tersendiri. Dahulu zaman Rasulullah SAW ada yang matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau masuk Islam, tapi harus ada satu adat yang tidak boleh dibuang di dalam Islam. Ini orang mau masuk Islam pakai syarat. Unik ini. Padahal kalau saya jadi nabi enak aja loh, masuk Islam syarat-syarat, masuk dulu, kalau terlalu syarat gitu. Kalau kita enggak. Ini namanya luar biasa. Orang-orang dulu itu ketika ada orang yang mau Islam disyaratin mau. Bahkan kalau jangan bicara Rasul ya Pak, jangan bicara Rasul, bicara kiai. Saya pernah dapat cerita ini, yang ada orang namanya Kiai Haji Muhammad, atau lebih dipanggil dengan Bahmat namanya. Di Watu Congol ini, daerah Watu Congol, Gunung Pri. Satu waktu beliau disuanin sama orang kaya. Mbak, kulo saya itu ingin pergi haji, tapi buat nanti sholat kulo. Dulu ya sini. Kalau bahasa saya begini Pak, kalau orang itu orang Jawa ya, Kiai saya mau pergi haji, tapi saya nggak mau sholat. Hanya maunya haji aja. Kira-kira boleh apa enggak haji itu tanpa dengan sholat? Jadi saya tok haji tok. Kata Muhammad, yo boleh, silakan, cepetan daftar. Ngomong begitu Pak, cepetan daftar. Karena tidak ada saat ibadah haji itu harus sholat. Ini kita cerdas. Karena orang mendapat hidayah itu langsung digiring. Kalau saya kiainya, lalu lagu-laguan mau pergi haji, sholat yang kagak tuh. Kita
Sehingga orang itu putus asa gitu loh Pak. Kalau kayak juga ternyata ketika manasik nggak sholat, ketika berhaji nggak sholat, kok dilarangnya dapat hidayah di Masjidil Haram. Ngelihat jutaan orang lagi sholat, dia nggak sholat sendirian, dia pengen sholat. Sholat itu, tapi nggak punya ilmu, sampai ditahan. Sampai waktu coba dia bilang, Bang, lo sudah dapat hidayah. Hidayah apa? Pingin sholat. Hari ini saya tantang cari yang luas, bikin masjid, kulo yang biayain. Masya Allah luar biasa. Saking pengennya sholat. Oh, ya gimana? Kalau saya kan kita Nah, ini orang-orang Yahudi pernah ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tapi ada satu syarat yang kami kemukakan. Syaratnya apa? Jangan sekali-kali adat saya yang satu itu hilang. Yang ada orang Yahudi. Apa? Ternyata orang Yahudi kalau di bulan Rajab itu nyembelih hewan. Jadi kalau orang kita orang agama Islam ini, orang Muslim ini menyembah hewan-hewan itu adanya di bulan Zulhijjah. Kalau mereka orang Yahudi itu awalnya menyembelih hewan itu adanya di bulan Rajab, bulan Rajab. Nah, sembelihannya orang-orang yang namanya orang Yahudi itu kalau kaya ada yang 100 ekor, setengah kaya gimana ya? 10 ekor. Yang kaya, yang kagak kaya 1 ekor. Terus makin lama ada cuma nyembelih mari. Ada yang belum beli. Bebek. Banyak yang beli itu banyak ya Pak. Anaknya malah perih saking miskin, tapi tidak dimakan, juga dibagikan. Insya Allah. Ada yang orang Yahudi itu nyembelih lalu dipersembahkan. Nah akhirnya penyembelihan di bulan Rajab ini pun masuk dalam syariat Islam. Namanya atirah. Apa namanya? Atirah. Jadi kalau ada orang Islam nyembelih hewan di bulan Rajab, silakan bagi-bagikan kepada orang, namanya atirah. Kalau kurban adanya di bulan Zulhijjah. Jadi ini masih ada sisa. Di Arab itu saya punya kawan orang Bani Mukhtar, nama pesantren garam. Jadi yang di orang Madinah itu namanya Bani Mukhtar. Orang Bani Mukhtar itu kalau bulan Rajab nyembelih banyak. Bani itu suku Mukhtar. Suku Mukhtar terkenal orang gede-gede badannya. Itu kalau nyembelih bulan Rajab itu banyak, ada 10 ekor macam-macam dan dibagi-bagikan, nggak pernah dimakan, dibagi-bagikan, Masya Allah luar biasa. Di Bani Mukhtar. Nah sembelihan di bulan Rajab itu namanya atirah. Apa namanya? Atirah. Nah kita sih di bulan Rajab masih tetap boleh menyembelih, mau ayam, mau sapi, mau sapi nggak ada ya, kan gitu ya. Ayam, bebek, burung, ya kita sembelih itu di bulan Rajab. Nah maksud itu termasuk dapat pahala sunnah, namanya atirah, gitu ya, sunnah atirah namanya. Nah, bagi andai kata dagingnya dibagi-bagikan, ya. Ini termasuk daripada bab penyembelihan. Atau mungkin misalkan Pak Gunadi senangnya berburu, ya, berburu, bawa senapan, masuk ke dalam hutan, ada banteng, ada sapi, misalnya sapi liar, kalau itu banteng ya, nembaknya aja Bismillahirrahmanirrahim, mati, itu termasuk penyembelihan. Dipanah, ditembak dan sebagainya, itu termasuk penyembelihan. Asal hewannya hewan yang boleh dimakan. Kalau hewannya babi ya haram. Lu babi kalau Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dari sononya haram, mau Bismillah berapa kali juga nggak halal. Ini nanti babnya namanya as-sayd wa zabihah, berburu dan penyembelihan. Nah, kurban termasuk dari pasal itu. Kurban termasuk dari bab as-sayd wa zabihah, yaitu bab tentang berburu dan juga penyembelihan. Baik, kalau kita berbicara masalah kurban, maka yang pertama kita harus mengerti takrifnya, pengertiannya, definisinya. Yang disebut dengan kurban itu apa sih? Nanti kurban itu akan berbeda dengan hal-hal yang tidak seperti ketika kita menyembelih di bulan Zulhijjah. Definisi kurban itu apa?
kurban itu mayudbahu minan na'ami. Catat Pak kotak nih, harus hafal. Minggu besok ujian. Pada kagak datang. Mayudbahu minan na'ami yasihu lizakat fi waqtin mahsusin taqarruban ila Allah ta'ala bi syara'ita mahsusatin. Ini yang disebut kurban. Kurban itu adalah sesuatu yang disembelih, sesuatu yang dipotong. Minan na'ami. Minan na'ami apa yang dipotong? Dari hewan ternak. Ya, jadi yang dipotong dari hewan ternak. Jadi kurban itu termasuk yang dipotong dari hewan ternak. Minan na'ami. An'am. Di dalam Al-Quran ada surat Al-An'am itu. Surat keberapa? Surat Al-An'am itu artinya hewan ternak. Tapi kalau disebut an'am, maka hewan ternaknya jenisnya kakinya 4. Jadi jelas tuh, yang disembelih adalah hewan ternak yang kakinya 4. Misalkan Pak Gunadi ternak ikan cupang. Sembarangan ikan cupang ada yang seharga kambing. Kemarin udah bulan ramenya ya Pak. Ikan cupang apa itu? Harga kambing jadi bukan mati. Dulu mah kita ngambilin ikan cupang tuh sama jadi geraha Cipayu, geraha Pangsiun tuh. Di sawah itu banyak itu cupang banyak, cupang sawah. Misalkan Pak Gunadi ternak cupang, harga cupangnya 5 juta. Ngomong sama payat-payat, saya mau korban. Korban apa? Ikan cupang. Lah, kok ikan cupang mahal? Ikan cupang ini bisa 5-7 juta. Mahal tuh ya, 5-7 juta. Kambing kan cuma 4-5 juta. Bagus ya, cukup bagus lagi. Jadi apa kurbannya? Jawab, sah apa enggak kurbannya? Enggak. Oh, dibilang sah, dibilang Enggak. sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Walaupun hewan ternak, tapi bukan yang berkaki 4. Pak Ustaz Teguh, beliau kurban, kurbannya ayam. Jadi apa enggak kurbannya? Enggak. Kenapa? Kakinya dua. Itu ya. Sekarang begini, saya tanya nih, Pak Komandan punya ternak kuda. Idul Adha dipotong, lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat. Kurban bukan? Bukan. Kenapa? Bukan binatang darat. Salah. Orang jelas ternak kok itu. Kudanya lagi diternak. Belum pernah dia datang ke saudara pakai ini. Kakinya berapa Pak? 4. Binatang ternak bukan? Ya. Nah, Laki.